Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 23 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami semua ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Terima kasih. Judul bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, Kristus membasuh kita dalam darah-Nya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Wahyu 1 ayat 5. Mungkin saja setan berbisik, dosamu terlalu besar untuk diselamatkan Kristus. Ketika mengaku bahwa Anda orang berdosa dan tidak pantas, Anda akan menghadapi si penggoda itu dengan seruan, dengan jasa pendamaiannya, aku menyatakan Kristus adalah juru selamatku. Aku tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal yang menyucikan aku. Kini aku menggantungkan jiwa yang tak berdaya ini pada Kristus. Hidup Kristiani harus selalu berjalan dalam iman yang hidup. Kepercayaan yang tak goyah, bersandar teguh pada Kristus akan membawa damai dan kepastian pada jiwa. Manusia berada di bawah penghukuman undang-undang yang dilanggar. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan untuk alasan inilah Kristus datang ke dunia ini, mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan menyerahkan nyawanya yang benar untuk yang tidak benar. Ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, dan kepada setiap jiwa ia mempersembahkan dengan cuma-cuma pengampunan yang dibeli dengan darah. Para malaikat memandang dengan perasaan takjub yang dahsyat misi Kristus ke dunia ini. Mereka kagum terhadap kasih yang menggerakkannya untuk menyerahkan dirinya menjadi satu korban untuk dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia memandang yang ditebus darahnya. Saat karunia yang luar biasa dan tak ternilai ini dianugerahkan, seluruh alam semesta surgawi digerakkan dengan dahsyat dalam upaya untuk memahami kasih Tuhan yang tak terduga. Bolehkah kita berhenti di antara dua opini? Haruskah kita kembali kepada Tuhan hanya dengan sedikit kemampuan dan kekuatan yang dipinjamkan kepada kita oleh-Nya? Bagaimana kita bisa melakukan ini sementara kita tahu bahwa Dia yang adalah Panglima seluruh surga, menanggalkan jubah dan mahkota kerajaannya, menyadari ketidakberdayaan manusia? Ia datang ke dunia ini dalam sifat manusia untuk memungkinkan kita untuk menyatukan kemanusiaan kita dengan keilahiannya. Testimonis Jilid 7, halaman 29. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan Kristus membasuh kita dalam darah-Nya. Hal ini tentunya bukan secara harafiah, karena jika secara harafiah perlu banyak darah untuk membasuh kita semua. Membasuh dalam darah Kristus bermakna kiasan. Karenanya tentang darah, Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 162 paragraf 1 berbunyi, orang-orang Yahudi menganggap dosa besar bila menggolongkan darah itu menjadi makanan. Mereka berpendirian bahwa darah itu adalah kehidupan, dan yang menumpahkan darah mengakibatkan dosa. Darah itu adalah kehidupan, maka darah sama dengan hidup. Mengapa darah Yesus penting sekali bagi kita?
suratnya nomor 95 tahun 1895 paragraf 8 menyatakan, darah Kristus adalah satu-satunya harapan Anda, kecukupan Anda. Melalui iman, darah yang membersihkan itu akan menghilangkan setiap titik gelap dalam karakter Anda. Jika disebut satu-satunya harapan kita dan kecukupan kita adalah darah Yesus, adakah usaha kita masih diperlukan? Tentu tidak. Hanya Yesus yang dapat sempurnakan karakter kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 257 paragraf 1, berbunyi, Aku tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal yang menyucikan aku. Kita, manusia berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Karenanya Yesus datang ke dunia ini mengenakan kemanusiaan dan menyerahkan nyawanya agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apakah yang perlu dibasuh dalam darah Yesus? Kita baca The Youth Instructor, Juni tanggal 30 tahun 1892 paragraf 4 yang menyatakan, Ia berbicara kepadamu dengan berkata, Hai putraku, putriku, berikanlah hatimu kepadaku. Sekalipun dosamu seperti kermiji, aku akan membuatnya putih seperti salju, karena aku akan membersihkan engkau dengan darahku sendiri. Yang Yesus basuh dengan darahnya adalah hati kita. Itu sebabnya Dia meminta agar kita memberikan hati kita kepadanya, agar Yesus membuat hati kita menjadi putih seperti salju. Mengapa hati kita? Karena hati kita penuh noda hitam, noda dosa. Hanya darah Yesus yang dapat membersihkan hati kita agar menjadi putih seperti salju, dan dari hati kita karakter dihasilkan. God's Amazing Grace halaman 239 paragraf 3 berkata, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Dari dalam hati kita, karakter dihasilkan, dan bila hati kita penuh noda hitam dosa, maka yang dihasilkan adalah karakter yang kotor. Itu sebabnya Yesaya menuliskan, kebenaran kita seperti kain kotor. Tetapi bila hati kita dibasuh oleh darah Yesus, maka hati kita menjadi putih seperti salju, yang artinya karakter kita menjadi sempurna. Apakah itu hasil usaha kita? Oh tidak. Kesempurnaan karakter adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Signs of the Times, Maret tanggal 24 tahun 1890 paragraf 1. Darah Kristus dicurahkan untuk menebus dosa dan untuk membersihkan orang berdosa, dan kita harus berpegang kepada jasa-jasa darah Kristus dan percaya bahwa kita memiliki hidup melalui namanya. Jangan biarkan kekeliruan setan menipu Anda. Anda dibenarkan hanya karena iman, tetapi iman kepada Kristus tidak membebaskan Anda dari kewajiban untuk menaati hukum Allah yang tidak dapat diubah, yang sama sakralnya dengan tahtanya. Iman itu penting, tetapi iman yang sejati akan memampukan pemiliknya untuk menghasilkan buah-buah roh. Darah Kristus membersihkan kita dari dosa. Inilah jasa darah Kristus yang menjadi bagian kita oleh iman. Dan meski kita dibenarkan oleh iman, namun bukti bahwa iman yang sejati itu bekerja dalam diri kita, kita menuruti akan hukum Allah yang adalah salinan karakternya. Dan bila karakter kita sudah menjadi serupa dengan karakter Allah, itulah keselamatan. Inilah pentingnya kita dibasuh dalam darah Yesus. Karenanya Counsels for the Church halaman 241 paragraf 2 berkata, Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, biarlah pujian hati diberikan. Biarlah pujian hati kita hanya untuk Yesus, sebab Yesuslah yang membasuh kita, yang membersihkan kita, agar kita menjadi putih seperti salju dan layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran penting pada pagi hari ini, bahwa darah Yesus adalah harapan kami satu-satunya, keselamatan kami. Sebab bagi mereka yang percaya oleh iman, darah Yesus membasuh hati kami, menjadi putih seperti salju, dan dari dalam hati kami dinyatakan karakter, yaitu karakter yang sempurna, karakter Bapa dan Anaknya. Dan itulah jaminan keselamatan bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter, sehingga pada akhirnya bila mana Engkau datang kedua kali, kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.